Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melanjutkan bab tentang sholat Jumat dari kitab Bulughul Maram, di mana kita telah sampai pada hadis yaitu di mana Nabi SAW beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ahimul jum'at, yaitu hendaknya satu kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat, aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan menutup hati-hati mereka, summa la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka pun tergolong orang-orang yang lalai. Jadi saudara kaum muslimin, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini adalah bahwasanya sholat Jumat itu adalah yang merupakan wajib, itu wajib ain, ya, wajib bagi setiap individu, yakni laki-laki, karena sholat Jumat itu adalah merupakan kewajiban kecuali bagi yaitu 5 orang. Mana dia yang 5? Yakni orang yang musafir, kemudian orang yang sakit, kemudian seorang wanita, kemudian yaitu seorang budak, ya, seorang budak. Yang pertama adalah itu orang yang musafir, orang yang sakit, kemudian seorang wanita, seorang budak, dan anak kecil. Ya, jadi saudara kaum muslimin, adapun bagi selain yang 5 ini, maka wajib bagi mereka, kepada mereka lah kena ancaman akan dikunci hati mereka, akan dikunci hati mereka jikalau mereka meninggalkan sholat Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, jangan kalian taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan urusannya itu cerai-berai. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita tidak bolehnya yaitu mentaati seseorang dalam kondisi dia lalai. Ya, saudara kaum muslimin, dan ini menunjukkan kesalahan di sebagian daerah yang mereka menutup jalan, ya, padahal jalan itu adalah jalan lalu lalangnya kaum muslimin, ya, dan dengan alasan Jumat khusyuk, ya, dengan alasan Jumat khusyuk. Jadi saudara kaum muslimin, ya, ini itu banyak terjadi di sebagian daerah, terutama daerah timur, ya,
ketika hari Jumat jalan-jalan utama itu ditutup. Ya, padahal apa? Sholat Jumat itu wajib kecuali bagi 5 orang tadi. Salah satunya siapa? Salah satunya orang yang musafir. Ya, tidak sedikit orang yang hilang haknya atau terhalang, yaitu datang tepat waktu, ya, gara-gara ditutupnya jalan tersebut. Ya, salah satunya saya pernah mengalami, ya, dijadwalkan untuk khutbah Jumat di Bima. Ya, kita sudah sampai di Bima. Ya, cuman lewat sedikit jam 11 ternyata jalan ditutup. Sementara kita belum sampai ke masjid yang dituju tempat jadwal. Ya. Jadi berangkat dari Lombok menuju Bima itu gagal menyampaikan khutbah Jumat gara-gara ditutupnya jalan. Dengan alasan apa? Jumat khusyuk. Ya, ingat saudara kaum muslimin, kita diperintahkan khusyuk oleh Allah dalam sholat, bukan hari Jumat saja, tetapi di seluruh sholat. Wa qumu lillahi, ya, apa kata Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah sholat karena Allah dengan penuh khusyuk. Ya, jadi saudara kaum muslimin, dan ini menunjukkan bahwasanya yaitu hendaknya kita beramal sesuai dengan ilmu. Bila tidak, maka sesuatu yang kita anggap benar itu ternyata salah di dalam agama. Sesuatu yang kita anggap mendekatkan diri kita kepada Allah itu ternyata semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ya, tidak boleh kita dengan alasan Jumat khusyuk, ya, menutup jalan utama lalu lalangnya kaum muslimin. Ya, saudara kaum muslimin, demikian pula di dalam hadis disebutkan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha an zahri tariq. Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, dia menikmati kenikmatan surga gara-gara sebatang ranting yang dia singkirkan dari pinggir jalan yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Masya Allah. Jadi sebatang ranting ini dia singkirkan, pemuda ini, menyebabkan dia menikmati kenikmatan surga. Ya, dia bolak-balik di surga manapun yang dia mau gara-gara sebatang ranting. Ya, bagaimana lagi pahala orang yang yaitu apa? Lebih dari itu. Bagaimana lagi pahala orang yang menyiapkan jalan lalu lalangnya kaum muslimin untuk pergi sholat, ya, 5 waktu. Maka saudara kaum muslimin, ini adalah karunia yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian yaitu anna tarkal jum'ati min kaba'iriz dzunub. Min aina tukhadu min al-wa'id alaihi. Wa kullu dzambin fihi wa'idun fa innahu min kaba'iriz dzunub. Yang kedua, meninggalkan Jumat termasuk dosa besar. Dari mana kita ambil? Yaitu dari ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Karena definisi dari dosa besar itu adalah setiap dosa yang ada padanya ancaman. Ya, maka ini adalah yaitu termasuk dosa besar. Ya, setiap dosa yang ada padanya ancaman, baik itu ancaman laknat atau ancaman siksa di akhirat, maka ini adalah dosa besar. Ya, ini adalah dosa besar. Mana dia? Di antara termasuk laknat, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dikarenakan mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi ini bukan urusan dosa kecil, ini dosa besar. Jadi sekali lagi saudara kaum muslimin, ya, definisi dari dosa besar itu adalah yaitu ketika di dalamnya ada ancaman.
ancaman laknat atau siksaan di akhirat atau merupakan hudud di dunia. Ya, apa itu hudud? Seperti orang yang mencuri dipotong tangan. Ya, orang yang kadzab itu maka dia dicambuk, orang yang minum khamar maka dia dicambuk. Jadi saudara kaum muslimin, ini dia kemudian para ulama mereka menulis itu tentang dosa-dosa besar. Di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ya, dan keutamaan orang yang meninggalkan dosa besar, maka seluruh dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salisan annal jum'ata fardun ainun. Bahwasanya Jumat ini adalah fardu ain. Kemudian masyru'iyatul khutbah 'alal mimbar liqaulihi ma 'ala a'wadin mimbarihi. Ya, disyariatkannya berkhutbah di atas mimbar. Kenapa? Karena Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Dan mimbarnya Nabi SAW itu ada 3 tangga. Ya, mimbarnya Nabi kita SAW itu ada tiga tangga. Saudara kaum muslimin, sebelum dibuatkannya mimbar, yaitu baginda Rasul SAW, beliau berkhutbah di atas sebatang kayu. Setelah dibuatkan mimbar, maka batang kayu itu berhenti dipakai, berdiri khutbah di situ. Ternyata didengar oleh Nabi SAW, didengar pula oleh para sahabat. Ya, batang kayu yang tadinya dipakai berdiri khutbah itu menangis. Dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena berhenti dipakai berkhutbah. Dipeluklah oleh Nabi SAW, baru dia selesai menangis. Ya, ini menunjukkan kepada kita suatu tempat atau benda bila ditempati untuk tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kebajikan, maka tempat itu nanti kelak pada hari kiamat akan menjadi saksi kebaikan bagi kita. Ya, makanya jangan pernah menjadikan tempat kita kecuali tempat-tempat untuk dilakukannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mempersilahkan orang-orang yang maksiat berada di tempatnya. Benar, dia tidak ikut minum, dia tidak ikut main kartu, dia tidak ikut melakukan ini dan itu, tetapi dia kebagian dosanya. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Apa? Itu izazul zilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian apa? Kemudian bumi pada hari itu mengeluarkan berita-beritanya. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, annahu yanbaghi fil ahkamil 'amah. Ya. Annahu yanbaghi fil khutabi ayyudhkara fiha ma yunasibu al-maqam. Ya, hendaknya seseorang itu di dalam khutbah menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat. Kenapa? Karena khutbah Jumat ini adalah sesuatu yang paling penting. Di dalamnya diingatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan yang berbahaya bagi mereka. Ya, untuk diperingatkan. Ya, jangan itu seseorang, ya, masyarakatnya berada di satu lembah, nanti khutbahnya di lembah yang lain. Ya. Ibarat apa? Ibarat seorang dokter. Ya. Jadi pasiennya sakit jantung, dikasih dia obat sakit gigi. Yang enggak tepat. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, hendaknya seseorang yang berkhutbah itu menyampaikan sesuatu yang menjadi masalah masyarakat. Ya, sesuatu yang terpenting. Ya, dan sesuatu yang penting bagi mereka adalah urusan dunia dan akhiratnya, dan itu ada di dalam agamanya. Ya, ada di dalam agama. Karena di dalam agama ini kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang mendekatkan kepada surga atau yang mengantarkan ke dalam neraka, illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan bagi kalian di dalam agama ini. Ya. Jadi khutbah, ya.
Saudara kaum muslimin, wa min fawaidi al-hadis ar-raddu al-jabariyah. Di antara faedah hadis ini adalah yaitu apa? Yaitu bantahan terhadap orang-orang Jabariyah. Siapa Jabariyah? Yaitu satu kelompok di dalam Islam yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi dia menyimpang dari ajaran Islam. Ya, jadi ada namanya Jabariyah dan ada Qadariyah. Ya, dan ini ya, ini yang bahaya. Ya, dia mengatakan bahwasanya ya manusia ini dipaksa. Ya, dia seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, tidak memiliki daya upaya. Sehingga apa? Maksiat, dosa yang dia lakukan itu sebenarnya dia terpaksa melakukannya. Ini apa? Keyakinan orang-orang Jabariyah. Dari mana kita ambil? Yaitu dari hadis Nabi yang mengatakan hendaknya suatu kaum itu berhenti dari meninggalkan Jumat. Ini menunjukkan apa? Mereka meninggalkan Jumat itu karena pilihan mereka sendiri. Makanya Nabi mengatakan hendaknya mereka berhenti. Ya, pilihan mereka sendiri. Ya, bisa mereka berhenti dan bisa mereka melakukannya. Ya, jadi ini bantahan terhadap orang-orang Jabariyah, di mana mereka ini mengatakan semua perbuatan dosa dan maksiat ya manusia itu terpaksa melakukannya. Maka ini tidak benar. Ya, sehingga di antara mereka itu apa? Ada yang yaitu melakukan maksiat, dosa, tetapi dia menganggap dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, oleh karena itulah para ulama mereka banyak membantah yaitu kelompok-kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada Islam, yang menyadarkan diri kepada Islam. Lihat kitab-kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad di dalam kitab-kitabnya tidak pernah membantah orang-orang kafir, orang-orang ateis. Ya, itu kecuali sedikit. Kebanyakan yang dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Orang kelompok-kelompok sesat yang memasukkan kesesatan di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah modal kita. Ibaratnya kita berdagang, kita pertahankan modal kita. Ya. Maka kalau Islam ini sudah rusak dari dalamnya, hilang modal kita. Ya, oleh karena itu saudara kaum muslimin, para ulama mereka banyak yaitu memperingatkan dari dari perbuatan bid'ah, karena ini akan menghilangkan modal utama di dalam kita beragama. Wallahu taala alam, dan inilah yang kita bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.